kemudian teman-teman masukkan nomor pesertanya. Nah, ini teman-teman, jadi kita memerlukan dua hal yang perlu kita masukkan. Nah, di sini tertera untuk formasinya di mana, di Provinsi Jawa Timur. Kabupatennya Ngawi, ini kemungkinannya bagaimana teman-teman? Seperti pada kasus yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini saya akan berbagi tutorial secara live, secara langsung tentang bagaimanakah caranya untuk mengetahui hasil seleksi P3K Guru tahap 1. Untuk melihat apakah kita lolos di tahap 1 ataukah tidak lolos di tahap 1. Selanjutnya, kita akan kupas terkait tentang jika kita tidak lolos, teman-teman. Nah, bagaimanakah cara untuk ngecek untuk kita itu lolos tahap 1 atau tidak? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, yang pertama, untuk ngecek apakah kita lolos atau tidak di seleksi P3K Guru untuk yang tahap 1 ini adalah kita menggunakan link ini teman-teman. Dikarenakan untuk situs P3K Guru, guru-p3k.kemdikbud.go.id ini belum bisa diakses. Maka di sini kita menggunakan link alternatif ini. Nah, link alternatif ini nantinya akan disematkan pada situs guru-p3k.kemdikbud.go.id. Langkah pertama, ini adalah kita copy. Nah, teman-teman bisa tuliskan ya, yaitu di sini untuk link ini coba kita copy dulu. Ini kita copy. Berikutnya kita buka browser. Kalau misalkan teman-teman pakai HP, ini bisa menggunakan HP juga. Berikutnya di sini teman-teman pastekan di sini ya. Nah, di sini. Nah, jadi linknya itu adalah guru-p3k.kemdikbud.go.id _hasil_tahap_1 Kemudian teman-teman enter. Nah, selanjutnya teman-teman akan masuk pada halaman yang seperti ini ya. Ini tampilan di HP dan laptop ini sama saja. Selanjutnya, setelah masuk di sini teman-teman, ini kita di bagian pencarian hasil pendaftaran ASN P3K Guru tahap 1. Nah, di sini teman-teman masukkan untuk mengetahui informasi kelulusan, di sini teman-teman masukkan NIK ya, nomor induk kependudukan. Kemudian teman-teman masukkan nomor pesertanya. Nah, ini teman-teman, jadi kita memerlukan dua hal yang perlu kita masukkan. Yang pertama, ini adalah NIK ya, nomor induk kependudukan. Yang kedua, nomor peserta. Kemudian teman-teman di sini ada CAPTCA, kode keamanan. Ini maksudnya 6 tambah 13, ini adalah teman-teman masukkan. 6 tambah 13 itu hasilnya berapa? Baiklah, sekarang kita masukkan dulu ya. Oke, di sini kita sudah masukkan NIK dan juga masukkan nomor peserta. Berikutnya di sini kita masukkan 6 tambah 13 itu berapa teman-teman? Kita jumlahkan. Kayaknya 19 ya. Kita masukkan di sini angka 19, kemudian kita klik cari. Nah, ini teman-teman, ini adalah jika teman-teman lolos ya. Nanti jika teman-teman ini lolos, ini nanti akan ada hasilnya seperti ini. Jadi hasil ini adalah lulus dan mengisi formasi. Nah, di sini tertera untuk formasinya di mana? Di Provinsi Jawa Timur. Kabupatennya Ngawi, nama sekolahnya SDN Karanganyar 3, nama jabatannya Guru Agama Islam. Hasilnya ini lulus dan mengisi formasi. Nah, di sini adalah teman-teman selamat menjadi calon guru ASN P3K. Jika teman-teman di sini lulus dan mengisi formasi, ini artinya teman-teman ini sudah lulus ya untuk seleksi P3K guru yang tahap 1. Nah, jika teman-teman sudah lulus seperti ini, maka langkah berikutnya teman-teman ini tinggal memantau perintah dari BKPP atau BKD kabupaten atau kota masing-masing untuk mengikuti pemberkasan untuk penetapan nomor induk P3K. Tentunya ini nanti akan ada tes kesehatan, kemudian juga akan ada mungkin persyaratan-persyaratan berkas yang perlu teman-teman siapkan ya. Ini adalah contoh untuk lolos teman-teman. Kemudian untuk contoh yang tidak lolos itu seperti apa? Ini adalah contoh yang tidak lolos teman-teman. Jadi ketika teman-teman ini memasukkan NIK, kemudian memasukkan nomor peserta,
Selanjutnya, teman-teman itu di sini ada tulisan untuk hasil ini tidak lolos. Ini artinya teman-teman tidak lulus untuk seleksi P3K guru yang tahap 1. Nah, di sini untuk informasinya, ini adalah formasi yang dilamar dulunya ini adalah ahli pratama guru kelas, teman-teman, yaitu di SDN ini. Kemudian formasi ini terletak di Kabupaten Ngawi, kemudian Provinsi Jawa Timur. Nah, jika teman-teman tidak lolos seperti ini kemungkinannya bagaimana, teman-teman? Seperti pada kasus yang ada di sini, sebenarnya teman-teman, menurut penurunan passing grade yang terbaru itu adalah jika di, passing grade kategori 1 itu tidak lolos bisa mengikuti yang passing grade kategori 2. Begitu juga dengan kategori 3. Nah, kasusnya dari teman saya ini, dia itu lolosnya itu adalah di passing grade yang ketiga, teman-teman. Jadi untuk, nilai nilai kompetensi teknis setelah mendapatkan afirmasi 35 plus itu adalah 290. Nah, 290 itu kan seharusnya untuk guru kelas ini sudah lolos, teman-teman. Namun di sini kawan saya ini tidak lolos dikarenakan, beliau ini kalah perenggingan, teman-teman. Jadi, menurut passing grade yang pertama, pesaingnya salah satu sobat guru honorer juga di sekolah kami, itu sudah lolos passing grade pada tahap pertama. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ini mungkin lolos passing grade setelah, untuk penentuan passing grade yang tahap pertama, namun kok tidak lolos di sini, atau mungkin juga lulus passing grade di, kategori yang ketiga, tapi teman-teman tidak dinyatakan lolos di sini, itu artinya kemungkinan teman-teman ada saingan yang mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi kalah di peringkingan, teman-teman. Kemudian kalau misalkan di sini kita itu tidak lolos seperti ini, langkah berikutnya apa? Apakah nanti tidak lolos ini nanti bisa lolos? Tentu saja ini nanti bisa lolos, teman-teman. Nah, bagaimana ketentuannya? Nah, ini teman-teman, jadi kita saat ini adalah masuk pada pengumuman yang seleksi P3K Guru tahap 1. Nah, ini teman-teman, untuk seleksi P3K Guru tahap 1 itu diikuti oleh guru honor sekolah induk dan juga K2 yang di sekolah negeri ya. Selanjutnya, jika teman-teman di sini lolos, ini nanti akan mengisi kekosongan formasi. Jadi, teman-teman tinggal menunggu pemberkasan NIP saja. Selanjutnya, jika pada tes tahap 1, ini teman-teman tidak lolos, maka teman-teman nanti memilih kembali formasi untuk mengikuti seleksi yang tes kedua ini, teman-teman. Jadi teman-teman, bagi yang tidak lolos, ini tidak usah berkecil hati, entah itu karena memang tidak lolos passing grade setelah, masuk di passing grade kategori 1, kategori 2, ataupun juga kategori passing grade kategori 3 yang sudah diturunkan sekian banyaknya itu tidak lolos juga, atau mungkin teman-teman, tidak lulus pada, tes tahap 1 dikarenakan teman-teman kalah perenggingan, teman-teman nanti nggak usah khawatir bisa ikut memilih formasi di tahap 2 dan nanti ikut tes tahap 2. Jika lolos, nanti teman-teman itu akan mengisi kekosongan formasi yang dilamar itu, di sekolah lain tentunya ya. Kemudian, jika teman-teman tidak lolos lagi, teman-teman nanti pilih kembali formasi untuk ikut tes yang tahap 3. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk tes tahap 2 dan juga tes tahap 3, nanti teman-teman ini mendapatkan saingan. Saingannya itu adalah dari, sobat-sobat guru swasta dan juga lulusan PPG. Nah, di sini teman-teman perlu belajar lebih baik lagi, dikarenakan nanti di tes tahap 2 akan banyak sekali, peserta lain yang memiliki afirmasi penuh, yaitu sertifikat pendidik yang untuk kompetensi teknis ini langsung lolos, teman-teman, dapat 500 poin, nilai maksimal untuk kompetensi teknis. Demikian sobat semuanya terkait tentang bagaimanakah cara cek kelulusan P3K Guru tahap 1. Semoga bermanfaat. Entah apapun hasilnya, saya berharap teman-teman ini bisa, menerima dengan sukacita ya. Jadi, yang namanya seleksi itu ada yang lolos dan juga ada yang tidak lolos. Kalau misalkan kita lolos, ini kita syukuri dengan cara nanti bekerja dengan sebaik-baiknya sebagai wujud syukur kita ya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengabdi terbaik kepada bangsa dan negara. Bagi teman-teman yang tidak lolos, ini tidak usah berkecil hati. Mungkin ini belum rezeki dan rezeki itu dibagi secara rata ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun di sini teman-teman nanti jika tidak lolos tes tahap 1, tahap 2 dan juga tahap 3, tidak usah khawatir karena
untuk tahun depan ini nanti dikabarkan akan ada ujian P3K lagi. Nah, teman-teman tentunya dengan pengalaman yang nggak lolos di tahap 1, 2, 3 di tahun 2021 sudah memiliki pengalaman ya. Nanti strategi berikutnya tahun depan itu seperti apa. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi